Pemimpin itu membaca buku, bukan membaca komik. Orang yang membaca buku mampu bertengkar di tingkat internasional. Haji Agus Salim diplomat yang unggul, yang mampu mematahkan pikiran lawan hanya dengan metafor yang sederhana, yang kemarin salah ditafsirkan oleh si pelapor, seolah-olah saya katakan Haji Agus Salim itu kambing. Padahal saya menerangkan bahwa Haji Agus Salim pernah diolok-olok di satu forum karena dia punya jenggot seperti kambing. Maka lawan politiknya dari ujung sana, dia mulai mengolok-olok Agus Salim. Agus Salim lagi bicara, yang sana mengganggu, mbek. Lalu Agus Salim marah nggak? Agus Salim nggak bilang kamu genderuwo, kamu sontoloyo. Tidak, Agus Salim bilang begini, setahu saya berada di forum manusia, mengapa ada kambing di belakang sana? Itu namanya kecerdasan intelektual. Agus Salim S3, S2, S1 enggak, lulus SMA. Tapi dia membaca buku-buku global, dia paham 7 bahasa itu. Nah, pemimpin kita pasti nggak mampu bertengkar di tingkat internasional karena persoalan pengetahuan, kapasitas. Sehingga satu-satunya yang udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan buat. Nah, itu yang tidak mau dipahami oleh publik, oleh pemerintah. Karena itu, kerjaan pemerintah sekarang adalah setiap hari Selasa pagi sibuk rapat di istana untuk memutuskan siapa yang mau dikirim ke ILC untuk menghentikan saya bicara, untuk mencegah saya tidak bicara. Jadi Anda lihat pemerintah tuh nggak bekerja karena kesibukan untuk menghentikan orang bicara. Cuman sekarang ada pemerintah yang takut pada kalimat. Kita ingatkan kembali bahwa negeri ini dirumuskan, diperjuangkan, dan disusun oleh akal pikiran. Para pendiri bangsa kita adalah mereka yang bertengkar setiap hari di dalam sidang untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu. Semua pendiri bangsa ini paham tentang teori globalisasi awal, teori Marxisme awal, logika primer. Kalau Soekarno mau belajar tentang Islam, dia pergi pada Natsir. Walaupun mereka berseberangan politik, Soekarno akan bilang, tadi saudara Natsir sangat cerdas menguraikan hubungan antara Islam dan demokrasi. Supaya nanti kita berdebat nanti, kita sama-sama cerdas, pinjamkan saya buku saudara Natsir itu. Natsir juga lakukan hal yang sama. Saya mendengar saudara Bung Karno paham tentang teori nasionalisme, pinjamkan pada saya buku Ernest yang dibaca oleh saudara Bung Karno. Jadi ada pertukaran ide. Itu mensyaratkan bahwa pemimpin itu membaca buku, bukan membaca komik. Sering diberikan, sering diberikan ini komik sama istri sama anak. Komik-komik yang itu, komik-komik anak-anak itu, komik-komik misalnya, Pak? Komik apa Doraemon, komik Shinchan gitu. Pak, itu buku politik dengan buku komik lebih banyak mana Pak bacanya, Pak? Lebih banyak buku komik. Apa sih, Pak? Iya bener. Apa sih Pak yang menarik dari komik yang bisa diambil? Saya dari remaja dulu apa Kopeng Ho gitu baca sampai habis. Kemudian ya itu yang pokoknya yang lucu-lucu saya sering baca. Seneng. Orang yang membaca buku mampu bertengkar di tingkat internasional. Haji Agus Salim diplomat yang unggul, yang mampu mematahkan pikiran lawan hanya dengan metafor yang sederhana, yang kemarin salah ditafsirkan oleh si pelapor, seolah-olah saya katakan Haji Agus Salim itu kambing. Padahal saya menerangkan bahwa Haji Agus Salim pernah diolok-olok di satu forum karena dia punya jenggot seperti kambing.
maka lawan politiknya dari ujung sana ya mulai mengolok-olok Agus Salim. Agus Salim lagi bicara, yang sana mengganggu, mbek. Lalu Agus Salim marah nggak? Agus Salim nggak bilang kamu genderuwo, kamu sontoloyo. Tidak, Agus Salim bilang begini, setahu saya berada di forum manusia, mengapa ada kambing di belakang sana? Itu namanya kecerdasan intelektual. Agus Salim S3, S2, S1 enggak, lulus SMA. Tapi dia membaca buku-buku global, dia paham 7 bahasa itu. Nah, pemimpin kita pasti nggak mampu bertengkar di tingkat internasional karena persoalan pengetahuan kapasitas. Sehingga satu-satunya yang akan diingat oleh pers dunia tentang kepemimpinan beliau adalah I want to test my minister. Itu akan dicatat sebagai olok-olok diplomasi sampai 10 tahun ke depan. Dan yang akan baca itu adalah anak cucu saudara. Milenial nanti 20 tahun ke depan, anakmu akan tanya, ayah, kenapa presiden di satu waktu, di 1 dekade yang lalu bilang I want to test my minister? Padahal pertanyaan diajukan pada kepala negara di forum internasional tuh. Itu tidak sopan. Tentu saja Bu Indah nggak akan bilang ajudan saya jawab pertanyaan gubernur. Kan itu nggak sopan kan? Karena itu perlu persiapan milenial dengan ide, dengan pikiran itu. Kita kehilangan kepemimpinan di tingkat dunia. Dulu kita disegani di ASEAN, nggak ada yang berani ganggu Indonesia. Di forum OKI kita disegani, di forum PBB seluruh presiden kita. Bung Karno pernah bicara di forum PBB, Gus Dur pernah bicara, SBY pernah bicara, Habibie pernah pidato. Yang dua itu nggak pernah mau bicara karena nggak punya kapasitas untuk bicara di forum internasional. Dan saya nggak punya jawaban setiap kali wartawan asing tanya atau peneliti asing tanya. Apa yang mau saya jawab? Masa saya bilang iya, mereka dungu. Terpaksa saya mesti cari keterangan berputar-putar. Akhirnya orangnya bilang, ya itu artinya dungu. Wartawan asing bermuskan begitu. Jadi ini soal yang serius bagi kita sebagai bangsa yang pernah dihasilkan oleh jumlah pikiran bermutu di awal kemerdekaan. Kita sekarang kekurangan ide, kekurangan pikiran. Itu membahayakan millennials ke depan. Kita ingin agar supaya waktu yang tersisa ini kita gunakan dalam upaya untuk mengkonsolidasi akal pikiran. Karena hanya dengan akal pikiran demokrasi ini bisa kita selamatkan. Demokrasi itu bukan baliho siapa paling tinggi, tapi pikiran siapa paling tinggi itu. Itu inti dari demokrasi itu. Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan rakyat. Jadi orang yang ingin memimpin dia harus punya cukup akal dulu. Baru dia diandalkan untuk memimpin. Nah, yang terakhir, pesan buat millennials. Kita, millennials hari ini adalah penganggur terbanyak di republik ini. Dalam statistik dunia, saudara yang berusia antara 15 sampai 24 tahun adalah lapisan penganggur terbanyak di negeri ini. Artinya saudara cemas dengan masa depan itu. Apa yang ingin diandalkan untuk menghasilkan industri 4.0 kalau saat ini lapisan yang akan menuntun kita justru kekurangan pekerjaan. Artinya dia akan kekurangan pendapatan. Artinya dia akan kekurangan kemampuan untuk berkompetisi dengan mahasiswa-mahasiswa baru di tingkat dunia. Dan di dunia sekarang ada perubahan total tentang kurikulum. Kalau Anda di Amerika, di pantai barat misalnya, negara bagian California, Los Angeles, beberapa universitas bahkan meminta mahasiswa untuk menulis sendiri kurikulumnya. Anda mau belajar berapa tahun? 4 tahun. Oke. Anda lulus 4 tahun, apa saja yang Anda ingin pelajari? Rektornya akan bilang begitu pada si mahasiswa. Jadi mahasiswa diminta untuk menentukan sendiri nasibnya. Kalau kita di sini, kita masih dituntun oleh kurikulum yang dibuat oleh negara.
yang kadang-kadang nggak berguna sebetulnya. Jadi Anda akan mengalami revolusi pikiran dalam 10 tahun ke depan. Kita juga akan bertemu dengan gejala baru, misalnya bahwa kalau Anda pergi ke luar negeri, Anda seminar, Anda nggak akan ditanya, do you speak English, do you speak French, do you speak Dutch? Ada tata bahasa baru dalam pergaulan internasional. Misalnya, do you speak environmental ethics? Apa Anda paham etika lingkungan? Apa Anda paham cara menghormati pohon? Jadi kita ada di situ hari ini. Do you speak gender equality? Apa Anda paham kesetaraan gender? Nah ini yang mestinya jadi kurikulum perdebatan politik, termasuk di dalam kampanye, termasuk di dalam forum debat presiden. Artinya ide dibiarkan mengalir supaya penonton, rakyat bisa tahu siapa yang punya perspektif. Bukan dibatasi dengan waktu habis. Jadi orang dipaksa untuk mengucapkan hal yang sebetulnya belum dia pikirkan secara cepat-cepat. Karena itu aneh bila seseorang yang biasanya gagap dan gagu tiba-tiba lancar mengucapkan problem. Itu lalu orang curiga, apa yang terjadi? Dapat bocoran? Atau ada ballpoint baru yang punya kemampuan untuk membisikkan sesuatu? Jadi kita ingin agar supaya kompetisi pikiran betul-betul menjadi subjek politik ke depan. Dan itu adalah hak milenials untuk menuntut kompetisi pikiran. Tanpa itu, negeri ini akan kembali jadi ingatan di masa lalu. Nah, saya mau terangkan terakhir bahwa supaya pemimpin itu mampu berkompetisi ke depan, dia harus punya visi yang visioner. Bukan sekedar visi, tapi visioner. Visi itu bisa ditulis di atas kertas, tapi visionernya adanya di kepala. Jadi orang yang punya visi tapi tidak visioner, dia akan tergantung pada penggalan kertas yang ada di meja debat. Pemimpin yang visioner, dia punya pikiran jangka panjang, jauh ke depan dia menatap. Orang yang cuma punya visi di atas kertas, tatapannya cuma 30 cm, yaitu nyontek apa yang ada di atas panggung. Jadi saudara-saudara, kita ingin pastikan bahwa kalau milenial hari ini ingin jadi pemimpin, dia harus pastikan bahwa dia berpikir visioner, jauh ke depan, bukan sekedar mampu untuk menatap, menyontek 30 cm kertas yang dituliskan oleh asisten-asistennya. Itu buat milenial. Yang terakhir buat mak-mak. Saya nggak percaya lagi politik kecuali membaca WA mak-mak. Sebab politik yang sesungguhnya ada di dalam WA grup mak-mak. Kenapa begitu? Karena hanya pada ketikan kalimat mak-mak saya merasakan kejujuran keadaan sosial. Kalau mak-mak bilang, ya, karena dari bangun pagi, mak-mak itu udah gelisah dengan kehidupan ekonomi, kehidupan sosial.